Kembali lagi di Kita Mampu Pondok Podcast. Tarik nafas, Lepas nafas, buka mata. Yang saya lagi Yolanti Wirano. Dan saya Uniken Diken. Sama-sama kita akan bahas tentang siapa kambing Iya. atau domba. Saya manusia. Oke, intinya Tempu Gembala yang tahu. Oke. Tapi apa kabar nih Kak Ike? Puji Tuhan, Oke. bisa bertemu lagi kembali. Ya, Terakhir lihat sih masih hidup ya. Iya, masih hidup ya. Pastinya kita sebelum masuk ya ke tema ini, kita akan sharing dulu tentang firman Tuhan yang Tom sudah laksanakan. Siap. Kakak Ike, Hai. jadi kan yang lalu-lalu kita belajar tentang kebaikan dan kebahagiaan itu menurut siapa? Ya, dari Roma 8 ayat 28 sampai 31. Apa nih yang kakak sudah praktekkan ya dari firman Tuhan itu? Ini kapan nih? Sudah lama sekali. Sudah minggu lalu. 2 minggu lalu ya. Oke. Roma 8 ayat 28 sampai 31 itu bicara tentang Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Betul sekali. 2 minggu ini saya belajar tentang ini. Kalau mengeluh terus itu berarti kita lagi salahkan Tuhan. Untuk apa, tantangan kah atau masalah kah? Kan tantangan bisa berupa apa saja toh begitu. Jadi 2 minggu ini tidak ada hal yang besar-besar sih yang menguras tenaga, emosi dan semua. Mungkin ada mengeluh-mengeluh juga, tapi waktu mau mengeluh tuh kayak langsung tiba-tiba kayak disadarkan mengeluh tidak akan selesaikan masalah begitu. Jadi lebih baik ya sudah, apa yang kau bisa kontrol, yang kau bisa bikin ya sudah kau bikin. Tapi kalau di luar dari kita punya, maksudnya untuk saya di luar dari saya diri, orang pun respon, orang punya tindakan, orang punya apapun yang dong bikin itu saya tidak bisa kontrol itu. Begitu. Jadi waktu pikir untuk mengeluh langsung ingat kalau mengeluh berarti kan kita lagi salahkan Tuhan sebenarnya. Seperti gitu. Jadi 2 minggu ini lebih ke ada banyak hal yang terjadi. Tapi firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28 sampai 31 dia betul-betul kasih ingat untuk apapun itu bentuknya. Mau duka, mau senang, mau susah, mau sehat, mau sakit, ada makan, tidak ada makan. Mau orang ada dekat kok, orang kas tinggal kok, tetap Tuhan baik begitu. Tetap Tuhan buat sesuatu untuk kau baik, mungkin tidak begitu. Tapi balik lagi untuk siapa? Untuk orang yang percaya sama Tuhan gitu. Jadi itu yang saya belajar selama 2 minggu ini. Begitu. Kalau saya ada satu kalimat sih yang dibilang di situ waktu saya belajar tentang firman Tuhan ini, tentang skill bisa dilatih, tetapi sikap susah dilatih. Artinya karakter di dalam Tuhan itu memang susah sekali dilatih, karena kan kita sudah dari kecil sama orang-orang terdekat kita, dan karakter kita kan dibentuk dari lingkungan kita kayak gitu kan. Jadi beberapa hal yang kayak terjadi selama 2 minggu ini, dan saya mau pakai saya punya sikap sendiri untuk merespon. Saya ingat lagi, karakter dalam Tuhan kalau mau respon orang gimana, kayak gitu kan. Karena saya sudah di dalam Yesus, artinya saya menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus artinya belajar setiap waktu. Kalau saya stop belajar berarti saya stop jadi murid Yesus. Jadi itu yang saya pikir terus dalam 2 minggu berjalan ini sampai detik ini. Belajar terus punya sikap yang benar di dalam Tuhan. Seperti mau apa? Diajar ya, mau jadi murid berarti mau diajar ya. Betul. Kalau kita lihat dalam minggu ini ya, kita belajar tentang siapa Sa. Di sini dikasih judul menarik sekali, karena Sa domba atau Sa kambing. Gembala yang tahu. Itu tuh kayak, ini apa ini maksudnya begitu. Karena Sa manusia. Tapi ini bukan berbicara tentang hewan itu, tetapi melalui hewan itu ada sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan yang menggambarkan manusia di akhir zaman, Kak. Di akhir zaman itu seperti apa? Karena kita akan bahas dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 ya, tentang
penghakiman terakhir ya. Iya, penghakiman terakhir itu seperti apa. Dan kitab Matius ini sendiri kita lihat bersama bahwa dia menyaksikan langsung tuh perjalanan Yesus selama di dunia ini, selama Yesus ada gitu. Dan dia seorang pemungut pajak, pemungut cukai ya. Menyaksikan perjalanan Yesus, pelayanan Yesus selama 33 tahun di dunia gitu. Dan dia menulis hal-hal ini sebagai seorang Yahudi namun di bawah pemerintahan Romawi. Tapi dia menjadi salah satu rasul yang dipilih Yesus. Wow, itu luar biasa Matius. Iya, itu keren sekali Kak. Jadi ini yang mengcover kita untuk sharing kita pada saat ini. Nah, kalau kita lihat lagi nih kan, ada domba, ada kambing kayak gitu. Memang ini kalau dimasak enak rasanya ya Kak. Daging domba. Betul sekali. Apalagi kita di Papua nih ada yang namanya sosis domba. Domba guys. Sate Kira-kira, kambing. betul kan, ada sate kambing juga. Kira-kira dari kakak sendiri, kalau kakak tuh lagi lapar sekali, kakak lapar sekali, apa yang kakak rindu sekali untuk sama makan ini gitu. Mau bilang apa nih sosis domba tapi mahal jadi. Iya, baru itu kan jauh di sana Iya toh. di batas, masa mau lapar harus lari ke batas makan di sana. Gitu. Well, kalau saya lapar, saya biasa pikir ini makanan oap. Karena tradisional. Mungkin papeda. teman-teman tidak tahu apa oap ini. Iya, oap kan besar toh. Maksudnya dari dari Jayapura sampai di Sorong sana sampai di Merauke. Makanan oap kan masing-masing daerah toh. Kalau saya di sini saya biasa, kalau saya lapar sekali yang saya mau makan itu papeda, ikan bakar dengan kuah dabu gitu. Panas-panas. Tapi itu rindu toh. Iya, betul. Kenyataannya. Biasa tuh nanti bikin list 1, 2, 3 ini. Oke. Tapi pas eksekusi begini, ya apa yang ada aja. Lasato mungkin. Aduh. Gak endorse ya guys. Disclaimer sorry. Tapi maksudnya kalau saya lapar ya ujung-ujung ya pasti yang ada di situ mungkin ada, kalau ada nasi makan, kalau enggak ya sudah toh. Begitu. Itu kalau saya memang, apalagi kalau misalnya lagi sakit. Itu kemana-mana pikiran tapi tidak bisa, harus makan papeda. Dan pasangan gitu. Iya. Wow. Jadi lapar. Jam berapa ini? Begitu Kak Yola. Oke, mungkin saya kasih tahu oap ini maksudnya orang asli Papua guys. Bukan gitu. Asli. Saya juga oap, orang asli pendatang. Orang asing. Sorry. Anyway, jadi ya kalau kayak tadi memang makanan-makanan yang asli dari sini gitu. Saya juga suka papeda. Tapi waktu saya pikir apa yang paling mau saya makan itu, saya pengen sekali makan tofu Kak. Tofu apa? Tahu. Iya, tahu gitu kan. Kecap di saus gitu. Biasanya kalau Kak Dona dia selalu buatkan itu enak ya gitu. Kalau dengar ini ya tolong ditepati janjinya buatkan. Itu dia yang saya suka. Makanan secara umum, karena dari kecil saya mama dia suka bikin masak itu ya. Makanan kesukaan berarti. Banget. Jadi di firman Tuhan di hari ini yang kita bahas dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini, kalau kita lihat itu tentang penghakiman terakhir dan tadi kita bahas tentang saya ini siapa, domba atau kambing begitu. Jadi kalau lihat domba dan kambing ini, kambing dengan dia punya mulai dari fisik, dia punya kelakuan, dia punya semua. Domba juga dengan dari dia punya fisik, bentuknya seperti bagaimana, bulu, terus makanannya, dagingnya, itu semua ada hal-hal yang bisa ketong lihat itu sama. Kayak tadi kita bahas tentang makanan, kayak suka daging domba ketong makan, terus kambing juga makan. Tapi di sini itu dia kasih tahu tentang perbedaan antara kambing dan domba. Nah, untuk kambing itu bicara tentang orang-orang yang taat sama Tuhan. Terus domba itu untuk orang-orang yang memang hidup taat sama Tuhan begitu. Menurut firman Tuhan hari ini, apa yang membedakan orang benar atau domba dengan kambing atau orang yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kira-kira Kakak Yola pikir apa tentang hal ini?
Betul, dari ayat yang kita baca ini kan memang di situ firman dia bilang dia akan memisahkan ya. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Jadi ada ada perbedaan ya kedua-duanya. Artinya waktu dipisahkan di sini Allah sedang mengkhususkan. Jadi mengkhususkan betul. Tidak bisa bersatu antara kambing dan domba karena Allah mengkhususkan domba, atau bisa disebut kita punya bahasa sehari-hari adalah dikuduskan gitu ya. Seperti itu. Karena secara fisik juga antara kambing dan domba ini memiliki perbedaan yang ya ada persamaan juga di situ. Bisa dimakan kayak gitu. Tetapi dari segi lain seperti kita tahu kalau ada yang pernah jadi peternak kambing di sini? Oh, tidak ada. Tidak ada. Oh, ada gitu. Dulu beberapa waktu lalu ada kambing di dekat rumah ya. Saya ingat. Dan itu bau sekali kayak gitu. Dan saya pernah juga pergi ke tempat di mana ada domba banyak di situ, tidak sebau itu gitu. Jadi saya tidak merasiskan kambing, tidak ya. Cuman memang pada kenyataannya seperti itu. Dan juga domba itu dia senang kumpul. Dia senang kumpul dengan domba-domba yang lain ya. Tapi kalau kambing itu sebaliknya, dia tidak mau kumpul-kumpul. Dia tuh individualis. Bukan introvert ya? Iya. Individualisme tinggi gitu. Jadi mandiri, kayak mandiri tinggi sekali berarti. Betul sekali gitu. Dari penampilan berbeda ya. Kambing punya tanduk di atas kepala, tapi ada juga kambing yang tidak punya tanduk di kepalanya gitu. Dan yang paling nampak perbedaannya di sini adalah dia pebulu Kak. Lihat domba dari jauh tuh sudah bisa lihat dia punya bulu dan itu tebal sekali gitu ya. Kambing sangat lurus ya. Sangat sedikit sekali begitu. Dan di sini kita bisa lihat domba dia warna putih dan juga kambing warnanya. Kalau kambing ini ada coklat, agak coklat ada gitu. Hitam, warna-warni. Betul. Dan kalau untuk dia punya masalah bulu itu, domba ya kita nggak perlu paksa untuk kasih keluar. Dia punya bulu, artinya waktu dia pebulu itu dicukur untuk buat orang mantel juga kayak gitu. Dia akan tumbuh sendiri. Dan itu berbicara tentang karakter-karakter anak-anak Tuhan begitu ya. Waktu Tuhan mau kikis mau proses kita gitu kan, karakter yang baru akan tumbuh lagi gitu kan, muncul lagi kayak gitu. Dan ini yang membedakan gitu antara domba dan kambing gitu. Dan di sini kita melihat bahwa pembedakan orang yang benar dan tidak benar itu, kalau domba dan kambing kan dilihat dari segi itu. Domba diistilahkan seperti kita anak-anak Allah. Anak-anak Allah, karena domba itu dia punya kemampuan 50 Dia bisa kenal 50 orang. 50 orang begitu. 50 orang dia bisa kenal siapapun itu. Jadi dia dikatakan sebagai hewan yang pintar ya. Hewan yang pintar gitu. Dan dia bisa membedakan muka yang jahat, yang baik. Wah, ini kita bisa belajar banyak dari seekor domba gitu. Dan dia lebih gampang dipagari, artinya dikasih masuk di depu kandang begitu kan. Dan dia kenal suara gembalanya. Sekali dia, apalagi kalau dia sudah kenal suara gembalanya, sekali suara gembalanya bilang, dia langsung ikut. Iya. Langsung ya, tidak pakai tunggu ya. Kayak gitu. Kalau lihat di film-film kan begitu tuh, domba-domba kayak satu ini ikut semua langsung kayak gitu. Tapi kambing ya berbalik dari itu. Dia tidak mau, dia tidak dengar suara gembalanya atau apapun itu ya. Dan kita diibaratkan sebagai domba-domba karena domba adalah binatang atau hewan yang taat sama gembalanya. Berarti kalau kita mengakui Yesus adalah Allah kita, berarti kita menjadi pribadi yang taat sama Allah juga. Kebenaran harus diakui gitu.
Dan tindakan sehari-hari juga menunjukkan bahwa kita menjadi umat yang taat sama Allah. Betul. Dan juga karakter pribadi kita karena bulunya dikikis lagi dan tumbuh lagi. Artinya karakter kita juga harus ada pembaharuan di situ. Iya, setiap hari ya, Setiap jadi hari. lebih baik. Iya. Dan dengan hal itu kita bisa menjadi dampak bagi orang lain. Begitu sih. Kalau dari kakak punya pandangan sendiri bagaimana perbedaan antara kedua hewan ini? Iya, kalau saya lihat, menurut saya tadi Kakak Yola sudah banyak bilang sih perbedaan entah dari dia punya fisik, terus apa untuk ketong sebagai manusia, ketong bisa belajar dari domba dengan kambing ini. Yang saya lihat tadi Kakak Yola banyak bicara tentang karakter dan apa tindakan, berarti sebenarnya yang paling lihat ketong punya perbedaan antara domba dengan kambing itu di sifatnya, begitu. Kalau kambing ini mau bilang mandiri, tapi mandiri yang terpikir orang lain begitu. Jadi pikir diri sendiri. Terus kalau domba tadi waktu dia punya gembala panggil, dia langsung bikin, dia langsung dengar dan dia langsung ikut dan lakukan. Dia kenal sekali dia punya gembala bilang apa, dia langsung bikin. Tapi beda dengan kambing begitu. Kadang-kadang itu di dalam gereja itu ada kambing dan domba. Begitu. Kadang-kadang kita yang orang percaya juga bisa jadi kambing. Mungkin hari Minggu dengar firman Tuhan kita jadi domba. Tapi 6 hari di luar, ketong tertahu, ketong juga bisa jadi kambing begitu. Ketong yang apa jadi mentor, ketong yang anak Tuhan, yang bicara rohani, bicara firman Tuhan. Coba ketong itu kayak macam lihat saya ini siapa, evaluasi sapu diri langsung. Begitu. Saya dengan domba, saya ada di mana? Antara kambing dan domba saya di mana? Begitu. Jadi lihat saya punya sifat. Waktu saya ketemu Kakak Yola dengan orang-orang lain, entah orang yang tidak dianggap, yang kelaparan mungkin, yang pengemis, yang tidak ada uang, atau bahkan sekarang kayak kemarin itu saya ada ketemu satu orang yang dia bilang apa? Dia suka minta-minta uang, tapi sebenarnya dia lagi tipu begitu. Jadi datang dia bilang begini, kakak bisa minta uang kak, sapu bensin habis begitu. Jadi saya dengan sapu ade, terus apa dia bilang, terus saya kasih dia, itu orang yang kemarin tipu tuh, dia ada viral itu. Begitu. Tapi saya bilang begini, dia minta jadi saya kasih, terserah dia mau tipu atau tidak, itu dia urusan dan Tuhan. Begitu. Jadi waktu ketong bikin itu dengan tulus untuk orang yang orang mungkin cap dia tukang tipu, orang cap dia ini orang tidak benar, ini orang yang apa sengaja saja bikin begitu untuk bikin kejahatan, tipu-tipu orang. Ya justru orang-orang itu yang Tuhan peduli dengan dorang, gitu. Jadi bedanya domba dengan kambing di sini, gembala dengan domba dia kenal dia punya gembala. Waktu gembala panggil, dia langsung taat dan dia bikin, dan dia hidup setiap hari kelihatan. Untuk orang yang tidak dianggap, dia akan ada di situ untuk tolong dorang. Beda dengan kambing. Kayak misalnya ada banjir mungkin, kalau lihat kambing sifat ini tidak tenang, liar begitu. Mungkin dia akan pikir untuk selamatkan dia diri saya daripada tolong orang lain. Kalau domba tadi kan di awal ketong ada bilang dong suka kumpul sama-sama. Jadi kalau ada satu yang susah ya mungkin dia akan duduk situ taruh telinga untuk jadi pendengar buat orang yang mungkin perlu untuk ditolong secara kakak saya mau cerita satu masalah begini. Oke. Ya itu ciri-ciri yang mungkin ketong bisa lihat dan ya beda antara domba dengan kambing seperti begitu. Betul. Dan menarik lagi karena domba kan suka kumpul ya. Atau bisa sendiri. Jadi kalau ada mungkin serigala yang datang lain sebagainya kayak gitu ya nggak bisa karena serigala sendiri dan domba itu banyak, jadi dia tidak bisa menyerang begitu. Tetapi kalau kambing dia sendiri. Makanya dan kalau serigala datang langsung diserang karena tidak ada kambing lain yang bisa tolong dia toh. Jadi itu juga seperti kita punya hidup. Betul. Ya toh waktu kita bukan merasa lagi, kita betul-betul kayak oke saya sendiri. Itu betul-betul jadi celah bagi iblis untuk menyerang. Celah besar sekali untuk iblis datang dan serang kita habis-habisan begitu. Dan domba suka berkumpul, anak-anak Tuhan juga suka kumpul dengan sesama orang percaya begitu. Tidak bisa sendiri, makanya itu yang dinamakan komunitas. Ya. Wow. Nah, kalau kakak lihat di sini, kalau kakak ada dalam cerita ini ya di Matius 25 ini. Dan Yesus pilih kakak dalam kelompok domba
apa kakak punya perasaan? Kakak kejut, kakak lega, kakak bersyukur, atau kakak merasa lebih kayak saya layak? Iya. Kalau saya lihat di sini, pertama saya mungkin akan terkejut. Terus yang kedua saya sebenarnya ada terkejut, rasa tidak layak, tapi saya bersyukur. Maksudnya terkejut itu apa yang maksudnya selama saya hidup, saya punya jalan hidup waktu saya kenal Yesus, ini yang saya buat berusaha untuk hidup sesuai dengan apa yang Yesus bilang, saya punya karakter, bagaimana saya punya hubungan dengan orang lain. Dan waktu saya ada di dalam kumpulan itu dan Yesus bilang, oke, Ike, kau ada dia, kau pindah ke sebelah kanan, kau masuk dalam kategori domba. Oke, itu saya akan rasa, oh Tuhan terima kasih, karena akhirnya Tuhan bisa taruh saya di situ, karena Tuhan lihat saya punya hidup ini seperti begini. Terkejut tapi bersyukur. Terus rasa terlayak ini, terlayak itu memang saya rasa seperti saya lagi, ya Tuhan memang saya tidak pantas untuk ada di situ karena saya masih penuh dengan dosa. Jadi lebih ke sebenarnya saya lagi mengakui saya punya keberdosaan saya di depan Tuhan, supaya saya waktu Tuhan taruh saya di situ, oke, memang saya terlayak, saya begini, tapi karena Tuhan setebus saya, jadi Tuhan layakkan saya untuk ada di situ, di dalam kategori domba di sebelah kanan. Betul sekali. Begitu. Karena di dalam Tuhan kita dilayakkan dan kita juga dibenarkan. Betul. Jadi orang benar. Ya, saya juga pasti akan terkejut sekali. Saya dipilih dari sekian banyak orang. Saya dipilih dan pasti lega dan saya bersyukur sih untuk hal itu. Ada satu lagi yang saya pikir tentang waktu dipilih, dipisahkan dan di sebelah kanan dengan yang di sebelah kiri. Sebenarnya itu mungkin di ayat akhir-akhir kah, orang-orang yang dipisahkan untuk diselamatkan, domba itu sebenarnya dong itu sudah dipilih dari waktu dong lahir, dari waktu dunia dijadikan. Jadi sebenarnya Tuhan sudah pilih kita untuk ada di mana, begitu. Jadi sekarang pertanyaannya, balik tanya ke kau diri, kau ada di mana? Kak Yola, jadi ini tadi kita bahas tentang perbedaan antara domba dan domba dan kambing, tentang dong punya sifat secara fisik dan punya hubungan dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, punya karakter yang dibentuk. Dan tadi ada sempat kakak juga bilang tentang domba itu dong selalu kumpul sama-sama, komunitas, selalu baku tolong begitu. Bicara kumpul sama-sama ini, waktu kakak Yola mungkin dalam keadaan susah, orang siapa yang kakak kenal yang dia ada untuk kakak dan bisa tolong kakak Yola? Mungkin mama kah, mama jauh sih, tapi ya mungkin mama kah, atau kakak kah, atau adik, kakak ada adik, ada rohani ada ya, begitu. Terus mungkin teman kah, kayak begitu. Dari saya tentang hal ini, pastinya dari setiap bidang-bidang itu, setiap saya butuhkan pasti ada orang-orang yang Tuhan kirim ya. Gitu. Jadi tidak spesifik, cuman D saja begitu. Setiap bidang masing-masing, kalau saya butuh dalam hal ini ada Tuhan kirimkan orang di bagian ini. Bagian B ada Tuhan kirimkan bagian ini. Tapi kalau memang selalu membutuhkan, memang saya biasa chat saya punya mama gitu kalau saya dalam keadaan yang sangat capek. Saya mama kalau nonton ini pasti deh senyum-senyum tipis gitu. Karena saya kalau sudah capek sekali, saya bilang mama kasih semangat Saka kayak gitu. Kayak itu memang saya sudah capek sekali, sudah full dengan pelayanan, ngajar, ngantor kayak gitu kan. Dan mama bilang, semangat nonaku sayang, nona Lani, Tuhan Yesus kasih kuat gitu, Tuhan Yesus memberkati. Itu untuk kalau dari mama gitu. Bapak sudah ada, Tuhan panggil, dan sekarang punya Bapak rohani, Bapak Berry, juga menjadi sosok yang selalu ada buat saya begitu. Karena kayak ada apa-apa ya sudah saya calling Bapak, saya bla 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 gitu kan. Bapak oke, kayak gitu. Entah dalam hal apapun itu ya. Contoh gitu kan, ini tentang kelas gitu kan, biasa ngajar gitu kan, kalau ada halangan, Bapak bisa ganti saya kelas kah? Gitu. Oh bisa
gitu. Sebaliknya gitu kan, kalau bapak lagi Ada. sibuk, Yola bisa ganti bapak puklas. Oke, besok saya ngajar bapak puklas ini Oke. karena dia lagi berangkat. Jadi ya itu orang-orang seperti itu Tuhan kirim untuk saya. Tetapi terlebih lagi adalah teman-teman komunitas, teman-teman komsel yang selalu ada buat saya dalam mensupport saya punya kehidupan sehari-hari melalui doa, melalui teman sharing begitu. Jadi saya tidak bisa lepas dari mereka begitu, karena senang kumpul dengan anak-anak komunitas. Makanya hal yang paling dinantikan itu hari Minggu ya komsel gitu ya. Duduk sama-sama dengan orang-orang beriman gitu, anak-anak muda yang sudah percaya Yesus atau masih struggle, dan kita sama-sama saling menguatkan satu sama lain kayak gitu. Karena melalui dong punya cerita saya bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan segala sesuatu untuk dong punya kehidupan, dan saya tahu bahwa Tuhan juga akan bekerja sama seperti ke mereka itu juga ke saya begitu. Itu sih kalau dari saya. Wow. Kalau dari Kakak Ike bagaimana? Luar biasa ya. Saya jadi rindu komsel, padahal bawa komsel kemarin. Oke. Jadi Tondo dari komsel yang sama lagi. Asik. Ya, Jadi seperti Kakak Ike juga begitu. Oke, luar biasa. Ya, kalau saya lihat memang beberapa tahun belakangan ini sebelum saya punya komunitas yang sehat, yang bisa support saya secara jasmani maupun rohani, memang saya ada di waktu itu tidak ada komunitas, jadi kayak saya merasa saya sendiri begitu. Saya seperti domba yang terhilang. Saya butuh gembala, saya butuh teman sesama domba yang bisa support saya begitu. Jadi lewat beberapa tahun itu dan sekarang punya komunitas komsel di mana saya bisa bertumbuh, saya bisa jadi sapu diri apa adanya, sapu karakter bisa dipangkas, kikis seperti tadi domba punya bulu. Itu saya merasa saya lebih baik dari yang beberapa tahun yang lalu begitu. Dan saya lihat di sini Tuhan bisa pakai sapu keluarga, Tuhan pakai sapu mama, pakai sapu adik-adik, sapu kakak. Kadang-kadang bisa dapat teguran kalau saya lewat batas, kalau saya tidak kontrol sapu diri dalam kata-kata, kalau saya mungkin tidak ubah sapu kelakuan yang dulu. Misalnya contoh, kalau misalnya saya malas, oke, saya akan ditegur. Tuhan pakai teman juga, entah teman di dalam komunitas, teman di luar komunitas, di tempat kerja, atau di dalam gereja, di luar dari komunitas, atau di luar dari itu juga. Bahkan teman-teman yang mungkin dong terpercaya Yesus, tapi Tuhan bisa pakai dorang untuk tolong saya. Begitu. Jadi saya merasa bersyukur jadi domba ada di tengah-tengah ini. Tuhan pakai orang-orang ini untuk tolong saya. Dan wow, waktu ada masalah, domba yang satu dia akan tinggal tenang untuk kakak, kenapa, kakak bagaimana, ada yang saya bisa bantu. Mungkin kakak ada masalah, kalau kakak mau cerita silakan cerita, apa yang saya bisa buat. Dan itu yang saya rasa. Jadi Tuhan pakai banyak sekali, dan yang paling berkesan itu memang teman-teman dari komsel. Jadi kalau hari Minggu, hari Minggu cepat sudah terus bisa komsel begitu, ketemu teman-teman, adik-adik, atau bahkan ada yang datang tuh, nanti yang ini kenapa tidak datang, harus cek, coba cek deh dulu dia baik-baik kah, dia sakit kah, begitu. Jadi sebenarnya itu lagi kasih tunjuk ketong punya ciri-ciri sebagai anak Tuhan yang tidak bisa hidup sendiri, perlu komunitas, sesama baku tolong, baku bantu supaya bertumbuh jadi lebih baik. Karakter besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, itu ada di dalam komunitas. Dan teman-teman ini yang Tuhan pakai luar biasa sekali untuk bikin sapu hidup jadi yang seperti hari ini begitu. Wow. Menarik sekali memang kalau bicara soal domba, karena di firman Tuhan itu berbicara tentang domba-domba saja, tidak ada kambing atau begitu. Dan apalagi ada firman yang bilang gembalakanlah domba-domba ku ini begitu kan. Jadi artinya memang setiap kita adalah domba, tetapi kita juga menjadi gembala bagi domba-domba yang lain begitu. Nah, menarik sekali kakak, karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang ada banyak sekali golongan kayak gitu kan. Di sekitar kita ada teman-teman yang kalau kita lihat di luar sana ada yang tidur di jalan begitu, ada anak-anak panti, ada anak-anak yang kelaparan di jalan, dan juga ada orang-orang tahanan, ada pengungsi begitu kan. Dari sekian banyak golongan masyarakat ini, di mana hati kakak yang kayak saya rasa kayak ini sekali di bagian golongan yang ini gitu. Dan waktu kakak tahu kakak punya belas kasihan penuh
di salah satu golongan ini, apakah bagaimana kakak pikir penilaian Yesus ke kakak begitu? Apakah itu kayak Kak Ike luar biasa sekali, atau kayak kok lebih baik lagi, atau kayak kemarin aku membara sekali tapi sekarang bagaimana? Wow, ini pertanyaan yang ada punya dua jawaban ya. Saya lihat di sini, saya punya belas kasihan itu dia akan muncul waktu saya ketemu anak-anak. Begitu. Saya suka mengajar anak, walaupun kadang-kadang bikin kepala sakit, begitu. Tapi ini ada, saya punya satu kelas yang saya biasa ajar setiap hari 2 minggu sekali di hari Sabtu. Saya suka ajar orang tentang cerita-cerita firman Tuhan dengan bahasa Melayu Papua begitu. Dan ini kita baru masuk di minggu yang keempat, cerita tentang Adam dan Hawa. Dan kita itu ketemu cuma 1 bulan itu 2 kali. Baru anak-anak ini usianya ada yang 2 tahun, terus 3 sampai 7 kalau tersalah. Tapi anak-anak ini dong tuh seperti semangat dan dong ingat sekali cerita-cerita yang sebenarnya itu sudah lewat berapa minggu yang lalu. Kita orang yang dewasa hari ini bicara, besok kita bisa lupa. Tapi dong masih ingat. Jadi waktu saya lihat itu, saya hati tergerak sekali untuk Tuhan, saya mau sekali bikin anak-anak ini dong mengerti dan dong kenal kok. Begitu. Jadi kalau saya lihat anak kecil, saya hati tidak tahan. Saya akan mau ke situ, mau ada untuk dorong. Bahkan untuk lewat saja. Mungkin anak itu terkenal, entah di atas kendaraan, di motor atau di toko, di mana, mungkin mama lagi gendong. Lihat anak kecil, langsung anak kecil dia mulai senyum, dia melihat ke saya. Saya bilang, aduh, saya tidak bisa tahan kalau saya lihat anak kecil. Macam saya mau untuk gendong, saya mau cerita dengan anak itu. Begitu. Jadi karena saya juga mengajar sekolah minggu, jadi waktu lihat anak kecil memang saya hati akan tergerak di situ. Dan kalau Yesus lihat saya hari ini, yang saya rasa mungkin Yesus akan bilang, kau sudah lebih baik daripada yang dulu Ike. Gitu. Itu yang saya pikir. Walaupun saya masih jatuh bangun, tapi saya bukan jatuh terus tinggal. Saya jatuh, saya bangkit, saya maju, walaupun langkah itu mungkin cuma 1 inch gitu. Setidaknya bergerak. Setidaknya ada bergerak maju ke depan. Dan saya lihat, yang saya pikir dan saya rasa Yesus akan bilang saya, Ike, kau sudah lebih baik dari yang kemarin. Oke. Wow, luar biasa sekali. Saya juga akan punya hati lebih ke mereka yang tidur di jalan sih Kak. Tuhan taruh saya punya hati di situ. Jadi kalau melihat orang-orang yang tidur di jalan tuh saya kayak, saya kayak kadang saya ganas karena kayak saya tidak punya uang banyak untuk tolong mereka begitu. Jadi kayak cuman sampai berdoa untuk mereka, dan apa yang saya bisa buat saya kasih. Contohnya kan belikan makan untuk orang-orang, apalagi untuk teman-teman atau orang adik-adik di luar sana yang kadang saya jalan atau apa, mereka tuh kayak, Kak bisa minta uang Kak untuk beli makan gini-gini. Ya udah, saya lebih baik langsung beli makan aja dan kasih mereka daripada mereka pakai uang itu untuk hal-hal yang tidak benar begitu. Dan kalau melihat, kalau Tuhan ada di sini dan menilai saya pikir dia akan bilang saya lebih baik daripada yang kemarin. Karena yang dulu saya orang yang sangat cuek, kasih yang begitu dingin. Tetapi sekarang mulai kenal Yesus baik, dan itu semakin hangat begitu ya. Karena sudah rasa kasih Yesus, jadi mau berbagi kasih Yesus itu juga kepada orang-orang lain. Seperti itu Kakak. Jadi menarik sekali tentang domba dan kambing ya. Kali ini kita belajar bahwa domba senang berkumpul, ya, tidak ada yang lebih indah selain kumpulan anak-anak seiman di dalam Tuhan. Persekutuan orang percaya. Begitu, selamat berproses menjadi domba.